Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang ada di rumah, teman-teman sekalian, anak-anak muda yang sekarang di dalam dirinya sedang merasakan insecure. Apa sih insecure itu? Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan kata insecure. Insecure adalah rasa tidak aman atau kurang percaya diri dengan dirinya sendiri. It's not confident about yourself or your relationship with other people. Ada dua kata kunci yang bisa kita garis bawahi di sini. Yang pertama yaitu yourself, yaitu tentang diri kita. Yang kedua other people, bagaimana orang-orang melihat kita. Akhirnya kita sampai pada satu pertanyaan, sebenarnya selama ini kita itu merasa insecure benar-benar dari diri kita atau karena standar sosial yang dibangun oleh masyarakat. Kita bisa ambil contoh, misalnya selama ini cantik itu versi kita atau lingkungan yang mendefinisikan cantik. Ketika kita sudah mau meyakini bahwa diri kita itu cantik menurut versi kita, tetapi tergoyahkan oleh cantik versi orang lain. Cantik itu harus langsing, cantik itu harus putih dan memiliki hidung mancung. Sebenarnya kita tidak dapat memenuhi semua standar yang ada, karena standar yang dibuat oleh orang lain itu hanya sebagai perbandingan, bukan sebagai tolak ukur atau penentu utama. Pemirsa yang dirahmati Allah, setidaknya ada 4 hal yang membuat anak muda merasa insecure. Yang pertama, pengalaman negatif atau trauma. Mungkin teman-teman pernah merasakan kegagalan atau penolakan dari lingkungannya. Yang kedua, yaitu pertemanan lingkungannya yang toksik. Yang ketiga, yaitu sering membandingkan dirinya dengan pencapaian atau standar orang lain, terutama lewat media sosial. Yang keempat, yaitu terlalu perfeksionis. Maka dari itu kita harus mempunyai 2 prinsip yang ada dalam diri kita. Yang pertama, jangan pernah meremehkan apapun yang ada dalam diri kita. Kalau bahasa agamanya adalah Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Apapun yang kita miliki dalam situasi maupun kondisi, selalu ucapkan dan tanamkan dalam hati Alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali bahwa salah satu ciri orang-orang yang bersyukur adalah dia yang memanfaatkan anugerah dan nikmat Allah untuk senantiasa beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 bahwasanya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Para pemirsa yang ada di rumah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat insecure ini dari sudut pandang positif. Bayangkan jika teman-teman benar-benar mengenal diri teman-teman sendiri dan memahami kelemahan dan batas kemampuan diri, maka kita akan tahu kapan dan bagaimana kita harus mengembangkan potensi kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mau memberikan masukan baik kelebihan dan kekurangan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada 2 hal yang bisa kita lakukan agar kita tidak merasa insecure lagi. Yang pertama, kita harus belajar menerima diri kita apa adanya. Ubah yang bisa diubah, syukuri apa yang tidak bisa diubah sebagai anugerah. Karena penerimaan diri ini menjadi awal kita untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Yang kedua, mari teman-teman kita fokus pada kelebihan kita, karena semua manusia itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan kita terus mengembangkan potensi kita dan kelebihan kita, kita akan menjadi lebih bersyukur.
Teman-teman, jangan habiskan waktu muda kita hanya untuk mengutuk dan menyalahkan, karena semua itu hanya akan membuat rasa insecure kita semakin tinggi. Lebih baik kita habiskan waktu muda kita untuk fokus pada kelebihan, bersyukur, dan mengembangkan potensi diri kita untuk masa depan yang lebih berarti. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.